Tata cara ibadah online di rumah. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan untuk beribadah dengan tenang. Yang kedua, pakailah pakaian yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan notes untuk mencatat. Yang keempat, berdoalah sebelum memulai ibadah. Yang kelima, nonaktifkan HP agar Anda bisa fokus untuk beribadah. Yang keenam, ikuti ibadah online dari awal hingga doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online. Mari siapkan diri yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Dia, membawa segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau membangun mesbah doa kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan.
menikmati kemurahan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Bapa, beribadah bersama-sama Tuhan. Mari Kau urapi, Kau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Agar hanya Tuhan saja yang menjadi fokus kami Tuhan. Yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Iman berikanku ragu, amin, karena Tuhan selalu bersama kita. Kita mau terus naikkan pujian, tak pernah ku ragu, haleluya, amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh
bersama Tuhan, saya percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada jalan. Amin. Apapun kondisi kita hari-hari ini, kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Dalam anugerahnya, dalam naungannya, kita selalu percaya ada Yesus. Dialah sumber kuat kita, sumber jawaban kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahwa Dia selamanya Engkau Tuhanku. Selamanya Engkau Tuhanku yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Kita percaya dalam anugerahnya, dalam naungan-Mu, kami merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kau yang menentukan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh Kudus. Katakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Mari sembah. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Katakan selama-lamanya Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami membuka hati kembali untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami semua jemaat Tuhan yang mengasihi-Mu.
Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, melanjutkan pembahasan kita mengenai hal-hal yang lebih penting dalam hidup, maka hari ini saya mengajak saudara untuk membahas hal yang lebih penting. Teksnya, saudara-saudara, terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-25, 26, dan 34. Mari kita membaca teksnya seperti ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung pipit di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran-kebenaran ini, saudara-saudara, maka kebenaran-kebenaran ini dirangkum dalam sebuah khotbah yang sangat panjang. Dari mulai pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7 Injil Matius, kita menemukan kebenaran-kebenaran ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya kebenaran-kebenaran ini kemudian dikenal dengan nama khotbah Yesus di bukit. Pembahasannya, saudara-saudara, bukan saja tentang hidup, bukan saja tentang masa depan, bukan saja tentang kerajaan sorga, bukan saja tentang hal-hal yang lain. Singkatnya, saudaraku, Yesus membahas tentang hal-hal yang ada di bumi, juga sampai kepada hal-hal yang ada di sorga. Hari ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang lebih penting. Mari lihat, saudara-saudara, apa yang tersedia dalam teks kita. Dalam hidup, saudaraku, orang harus memilih hal yang terbaik bagi dirinya. Karena itu klasifikasinya menjadi 3. Ada yang kurang penting sehingga bisa diabaikan atau ditunda. Ada yang penting sehingga ia harus dilakukan. Tapi ada lagi yang lebih penting, sehingga itu bukan sekedar dilakukan, tapi harus diprioritaskan. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus menjelaskan tentang 3 hal yang lebih penting. 3 hal yang lebih penting inilah, saudara-saudara, yang hari ini kita akan sama-sama simak bersama. Kita mulai dengan poin yang pertama. Lebih penting bagian yang pertama. Hidup itu lebih penting daripada. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25, saudara-saudara, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman? Saudara-saudara, Yesus ingin sebagai umat Allah kita bukan saja tahu prioritas, tapi kita tahu memahami perihal hal-hal yang memang harus diprioritaskan dalam hidup. Mengapa hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman, saudaraku? Betul, kalau orang tidak makan dan tidak minum, bisa jadi dia tidak akan melanjutkan hidup. Tapi jangan salah, saudaraku, orang justru tidak akan bisa makan dan tidak bisa minum kalau dia tidak hidup. Itu sebabnya hidup menjadi sesuatu yang lebih penting daripada. Pertanyaannya sekarang, mengapa hidup itu menjadi lebih penting daripada makanan dan minuman? Saya tunjukkan kepada saudara. Saudaraku,
kalau kita masih hidup hari ini, kalau Tuhan masih mempercayakan hidup itu kepada kita, maka saudara-saudara, setidaknya ada dua hal baik yang saudara miliki. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita masih hidup hari ini, saudaraku, itu berarti kita masih punya peluang, kita masih punya kesempatan. Hal-hal yang kita tidak bisa raih sebelumnya, hal-hal yang belum kita raih bahkan. Saudaraku, karena Tuhan masih memberi kita hidup, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, karena Tuhan masih memberikan kita peluang, itu berarti masih dapat dilanjutkan. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, kita mensyukuri akan sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hargailah hidup yang Tuhan beri, saudaraku. Karena dengan memiliki hidup, itu berarti kita memiliki peluang, kita memiliki kesempatan. Untuk apa, saudara-saudara? Poin yang kedua berkata, untuk mengisi sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak. Bila hari-hari yang lalu, saudaraku, kita tidak terlalu peduli dengan kebenaran firman, bila hari-hari yang lalu kita tidak terlalu taat atau tidak terlalu patuh, maka hari ini kita diberi kesempatan, maka hari ini kita diberi peluang. Untuk apa, saudaraku? Untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih benar, sesuai dengan kebenaran firman. Pasca pandemi yang berjalan sudah setahun terakhir ini, saudara-saudara, orang mulai diperkenalkan dengan apa yang disebut new normal atau kehidupan normal yang baru, saudara-saudara. Standar-standar yang lama sudah tidak bisa lagi digunakan, saudara-saudara. Orang harus mulai belajar beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Sadarkah kita, saudaraku, bahwa jika Tuhan masih memberi kita hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini, itu berarti Tuhan masih mempercayakan kita sebuah hal yang penting untuk kita memperbaiki segala sesuatu. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara dapat mengambil hal baik untuk hal-hal yang demikian. Sekarang kita lanjut dengan bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, saudara-saudara, Yesus berkata seperti ini. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengapa tubuh lebih penting dari pakaian, saudara-saudara? Saudaraku, Yesus sebenarnya mau menjelaskan seperti ini. Tubuh adalah esensinya, sedangkan pakaian adalah pelengkapnya. Nah, mengapa tubuh itu lebih penting, saudara-saudara? Apa artinya sesuatu yang hidup kalau kita tidak punya tubuh yang sehat, saudara? Yesus sebenarnya ingin menjelaskan, tubuh yang engkau miliki, tubuh yang engkau gunakan hari ini, akan lebih baik kalau tubuh itu ada dalam keadaan sehat, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau tubuh dalam keadaan sehat, kita dapat beraktivitas. Saudaraku, apapun kita bisa kerjakan, apapun kita bisa lakukan, hal-hal yang belum sempat kita raih, hal-hal yang belum sempat kita perbaiki, hal-hal yang belum sempat kita kejar, itu masih kita bisa dapat lakukan kalau kita punya tubuh yang sehat, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, tubuh yang sehat itu menjadi penting karena kita dapat beraktivitas. Bila
tubuh kita sehat. Saya teringat, saudara-saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius, dia sempat berkata begini, "Timotius, minumlah sedikit anggur, karena tubuhmu kurang terlalu baik." Kenapa Rasul Paulus mengizinkan atau menyarankan seorang Timotius untuk minum sedikit anggur agar tubuhnya sehat, saudaraku? Ya, karena Timotius punya masalah dengan lambungnya. Bagian-bagian pencernaan yang dimiliki oleh Timotius agak sedikit kurang baik, saudara. Itu sebabnya kalau hal-hal ini dibiarkan, maka Timotius, saudaraku, tidak akan bisa beraktivitas dengan maksimal. Kalau dia tidak bisa beraktivitas dengan maksimal, maka dia tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau dia tidak bisa bekerja dengan baik, maka dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, minumlah sedikit anggur berkenaan dengan pencernaanmu yang kurang baik. Itu artinya Rasul Paulus ingin agar Timotius tetap dalam kondisi sehat. Rasul Paulus ingin Timotius tetap dalam kondisi fit, karena dengan kesehatan yang baik dia bisa beraktivitas, saudara-saudara. Dan yang lebih penting, saudara, bukan sekedar aktivitas biasa, tetapi bekerja sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, tubuh menjadi sesuatu yang lebih penting. Tubuh menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Tubuh menjadi sesuatu yang lebih daripada, saudara-saudara, pakaian atau baju yang digunakan, saudara. Tuhan ingin umatnya tetap ada dalam keadaan sehat, umatnya tetap ada dalam keadaan kuat, sehingga ia dapat beraktivitas kembali. Kalau itu bagian yang kedua, maka saya tunjukkan kepada saudara-saudara bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga, saudara-saudara, kita bertemu bahwa hari ini itu lebih penting daripada esok yang belum jelas, saudara-saudara. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-34 yang kita sudah baca, Yesus berkata, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Apa artinya, saudara-saudara? Itu berarti Tuhan masih sediakan waktu. Bila kita masih memiliki hidup, bila kita masih memiliki tubuh yang sehat, maka sekarang saudara-saudara, Tuhan sediakan waktunya. Karena kalau saudara masih punya waktu, itu berarti saudara-saudara, kita masih bisa melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa, saudara-saudara? Terhadap apa yang kita pernah lakukan beberapa waktu lalu. Apa yang kita pernah lakukan dulu. Kalau baik, mari kita tingkatkan. Kalau kurang baik, mari kita tambah. Kalau tidak baik, mari kita buang. Kita ganti dengan sesuatu yang lebih baik, saudaraku. Dan itu berarti, saudara-saudara, kalau kita masih punya waktu, kita bukan sekedar bisa mengevaluasi diri, tetapi Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Ada satu peristiwa yang tiba-tiba saja, saudaraku, dikutip oleh Yesus dalam sebuah perumpamaannya. Yesus berkata, ada dua orang. Yang satu orang kaya,
Dan yang satu adalah Lazarus, peminta-minta. Satu kali, saudara-saudara, si peminta-minta ini mati, lalu orang kaya itu juga mati. Tetapi ada perbedaan, saudara-saudara. Lazarus mati dijemput oleh para malaikat, tetapi orang kaya ini dikubur. Dalam dunia orang mati, si orang kaya ini mulai mengalami penderitaan yang sangat. Sehingga ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, izinkanlah Lazarus itu mencelupkan sedikit ke mulutnya. Kenapa? Karena dia sudah sangat menderita sekali, saudara. Tapi Tuhan menjelaskan, ada jurang yang tidak terseberang, supaya kamu tidak bisa datang ke sini, dan kami pun tidak bisa datang ke situ. Lalu orang kaya ini ingat bahwa dia masih punya saudara-saudara yang lain di bumi. Dan dia ingin supaya Lazarus memberitahukan saudara-saudaranya agar saudara-saudaranya itu tidak lagi bersama-sama dia dalam tempat yang menderita itu. Saudaraku, dalam ilustrasi itu, saudaraku, Bapak Abraham kemudian menjawab, untuk orang yang masih hidup di bumi tersedia hukum Taurat dan kitab para nabi. Atau sederhananya, untuk orang yang masih hidup tersedia kebenaran-kebenaran firman Allah. Kenapa, saudaraku? Karena kalau sudah ada di alam maut, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi, saudara. Hari ini, saudaraku, kalau kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah dan sebagainya, maka itu berarti, saudara-saudara, kita bukan cuma bisa memperbaiki diri. Kita bukan cuma bisa memperbaiki kelakuan-kelakuan yang salah, saudaraku. Tetapi Tuhan masih memberi kita kesempatan baik untuk memperbaiki hal-hal yang tidak pernah sesuai dengan firman Allah. Hari ini, saudaraku, adalah sesuatu yang sangat penting kalau saudara diberi kesempatan untuk hidup. Doa saya kepada Tuhan adalah kita dapat memanfaatkan hari ini dengan sebaik-baik. Kalau begitu, apa nasihat firman Tuhan untuk kita? Mari dengarkan nasihat firman Allah. Nasihatnya adalah segera carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, hidup adalah sesuatu yang sangat berguna. Tubuh yang sehat adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Waktu yang Tuhan beri untuk kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Gunakan itu dengan baik, saudaraku. Mari cari kebenaran firman Allah. Mari temukan firman Allah dengan segala kebenaran. Maka segala hal yang saudara khawatirkan, segala hal yang saudara takutkan, Tuhan akan ganti untuk kita. Tuhan akan mencukupkan segalanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Bapa kami dalam sorga,
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Berdoalah kami bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu untuk menolong dan memberkati bangsa ini. Pulihkan segera dari situasi yang kurang menyenangkan ini Tuhan. Berikan hikmat akal budi, kasih karunia kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, TNI Polri, para menteri, juga para medis yang menangani vaksinasi ini Tuhan. Nyatakanlah kebaikan-Mu bagi setiap kami. Berdoalah kami bagi pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu di mana saja Tuhan mempercayakan mereka melayani. Kiranya kasih sayang-Mu dan pembelaan-Mu senantiasa ada pada mereka ya Tuhan. Berdoa secara khusus bagi jemaat GPDI Sunter ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu bagi setiap kami yang sudah berbuat bakti kepadamu. Saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi di bulan April ini, nyatakanlah pembelaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah usaha, pekerjaan, mata pencarian anak-anak-Mu. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang berdagang, mereka yang bekerja di kantor, di bank, di mana saja. Kasih sayang Tuhan senantiasa ada pada mereka. Ulurkan tangan pengasihan-Mu Tuhan untuk tangan-tangan yang terulur bagi pelayanan di tempat ini. Mereka yang membawa persembahan kasih, mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.